melanjutkan dari kegiatan kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah di chapter 3 ya, definisi dari pengetahuan. Benar ya? Iya, Bu. Hari ini chapter 4 struktur dari pengetahuan. Hari ini siapa yang presentasi? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Gracia. Bisa dimulai. Iya. Sebentar saya mempersiapkan ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Saya membuka ini dulu. Saya izin membagikan layar ya, Ya, Ibu dan teman-teman. Oh iya, Bu, maaf ya, Bu. Saat saya membagikan layar itu entah mengapa Zoom saya itu kameranya mati sendiri. Jadi nanti mungkin saya mempresentasikan jadi cuman suara yang terdengar ya, Bu ya. Maaf oh ya. begitu. Iya, Oke. jadi kameranya mati, nggak tahu otomatis seperti itu, Bu. Oh ya, Nah, oke oke. Silakan. ya. Apakah sudah terlihat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Ya sudah, silakan bisa dimulai. Ya. Untuk kita semua, yang Ya, terhormat Ibu Evi dan Bapak, Ibu semua, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan struktur pengetahuan pada perkuliahan filsafat pendidikan matematika. Hmm. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan mind map dari apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Untuk pengantar, kita akan membahas mengenai pengetahuan dan pembenaran, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian, kita akan membahas mengenai sifat pembenaran yang misterius. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai trilema Agrippa. Nah, dan trilema Agrippa ini ada tiga tanggapan terhadap trilema Agrippa ini, yaitu ada infinitisme, koherentisme, dan fondalisme. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kita membahas mengenai pengetahuan dan pembenaran. Seperti yang kita ketahui di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pengetahuan itu kan dimulai dari adanya suatu keyakinan sejati. Dan kemudian secara intuitif kita yakini bahwa hal itu benar, seperti kasus bumi itu bulat. Nah, intuitif sendiri adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran yang rasional. Jadi kita yakin tanpa itu tuh masuk akal atau tidak. Nah, namun seperti yang kita ketahui pada bab ketiga sebelumnya, yaitu pada kasus Gettier, untuk dikatakan sebagai pengetahuan dengan keyakinan yang benar, pembenaran saja tidak cukup, seperti kasus seorang yang melihat jam. Pada kasus orang yang melihat jam itu kan, kita eh, orang tersebut itu melihat jam yang sehari-hari dia lihat, dan jam itu menunjukkan waktu yang benar. Namun sebenarnya jam itu sudah mati 24 jam sebelumnya. Sehingga memahami pembenaran itu penting untuk memahami pengetahuan, namun sangat sulit untuk menentukan hakikat atau kenyataan sebenarnya dari pembenaran tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai sifat pembenaran yang misterius. Nah, ini saya tampilkan dalam beberapa poin. Poin yang pertama, keyakinan itu harus memiliki dasar yang kuat, seperti rumah. Rumah itu kan untuk berdiri kokoh itu harus ada fondasi yang kuat, sehingga tidak mudah runtuh. Misalnya, kita yakin bahwa bumi itu mengorbit matahari, maka kita harus memiliki dasar yang kuat untuk membuktikannya. Jika kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita seperti seorang anak kecil yang yakin bahwa bulan itu balon.
Nah, kemudian selanjutnya kita harus menawarkan dukungan lebih lanjut sebagai keyakinan pendukung. Dan keyakinan pendukung inilah yang akan membenarkan keyakinan asli. Misalnya, kita yakin bumi itu mengorbit matahari karena terdapat pada buku teks. Jadi jika ditanya, kok kamu yakin nih bumi itu mengorbit matahari? Ya karena terdapat di buku teks. Kita sudah membaca buku teks. Tetapi apa nih yang mendasari kita dapat percaya pada buku teks tersebut? Makanya kita memerlukan dukungan lebih lanjut. Nah, lanjutan pembahasannya, kita kita menemukan dasar untuk mendukung keyakinan, maka kita harus menawarkan dasar yang lain tanpa henti. Jadi kita, kenapa kamu percaya sama buku teks? Terus kita harus membuktikannya lagi, membuktikannya lagi, membuktikannya lagi dengan ancaman gagal memberi dukungan yang memadai untuk keyakinan awal. Jadi kita harus memberikan keyakinan-keyakinan pendukung tanpa henti. Namun seperti halnya sebuah rumah yang dengan fondasi yang kuat, kemudian karena misalnya nih fondasi yang sudah punya fondasi yang kuat kan, kita harus menambah fondasi lainnya, menambah fondasi lainnya, menambah fondasi lainnya. Apakah dengan menambah fondasi yang lain ini akan memperkuat rumah? Tentunya tidak kan. Dengan fondasi yang berlebihan, rumah itu malah menimbulkan banyak masalah sehingga tidak tidak eh, sehingga mungkin saja rumah itu malah jadi runtuh. Sehingga pada kenyataannya kita tidak mampu menawarkan dasar baru untuk mendukung keyakinan kita secara tidak terbatas atau melampaui titik tertentu. Sehingga kita kembali ke klaim yang telah ada, seperti saya jelaskan dalam di sini. Nah, misalnya nih, kita kan yakin nih bumi mengorbit matahari karena terdapat pada buku teks. Nah, apa yang meyakinkan kita percaya pada buku teks? Karena guru sains pernah menjelaskan menggunakan buku teks tersebut. Nah, guru sains ini menjelaskan dasarnya apa? Ya, guru sains ini menjelaskan dasarnya ya dari buku teks. Dan buku teks itu menjelaskan bahwa bumi itu mengorbit pada matahari. Jadi kita percaya dengan klaim-klaim yang sebelumnya. Jadi membentuk suatu lingkaran. Nah, muncullah rantai pembenaran. Pembenaran. Namun rantai pembenaran ini bukanlah pembenaran yang hebat atau yang meyakinkan seperti halnya fondasi rumah yang ditambah terus-menerus. Harus ada sesuatu yang menahan segalanya. Nah, sebelum kita masuk ke trilema Agripa, kita akan mengenal terlebih dahulu ini sosok Agripa yang yang membabarkan trilema Agripa. Nah, trilema Agripa ini dikemukakan oleh Marcus Vipsanius Agripa, yaitu seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai kaum skeptis Pirhonian. Skeptis sendiri adalah sikap yang selalu meragukan atau tidak percaya terhadap suatu hal, gagasan atau pernyataan. Strategi skeptis Agripa ini sebenarnya terdiri dari 5 bagian yang dirancang untuk menimbulkan keraguan. Namun dari 5 strategi ini hanya 3 strategi yang menimbulkan ancaman pada skeptis utama. Tantangan skeptis Agripa segera dipahami hanya dalam 3 konteks. Nah, berikut trilema Agripanya. Yang pertama, keyakinan kita tidak didukung atau kepercayaan tanpa pendukung. Yang kedua, keyakinan kita didukung oleh rantai pembenaran yang tidak terbatas. Dasar pendukung muncul lebih dari satu, atau dapat dikatakan kepercayaan dengan rantai pendukung yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah keyakinan kita didukung oleh rantai melingkar, atau dapat dikatakan kepercayaan dengan dasar melingkar. Namun, alternatif dari jawaban pertanyaan dari pertanyaan apa yang membenarkan keyakinan benar-benar tidak memberikan kepuasan karena menunjukkan kita ini diragukan dalam memegang kepercayaan awal kita. Nah, kemudian dari ketiga trilema tersebut terdapat 3 tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah infinitisme. Infinitisme ini adalah seperti kata dasarnya ya, infinity atau tidak terbatas. Nah, ini diyakini sebagai tanggapan atau respon yang paling tidak masuk akal karena tidak terlalu populer secara historis.
Nah, infinitisme ini sendiri adalah penerimaan pada opsi 2 trilema Agripa. Opsi 2 tadi itu kan pembenaran yang tidak terbatas dan uh, tidak terbatas. Nah, meskipun terdapat beberapa pembela terhadap tanggapan ini atau terdapat pandangan ini, tetapi opsi ini tidak dapat dipertahankan karena tidak jelas bagaimana dasar yang tidak terbatas dapat membenarkan suatu keyakinan. Kemudian ada tanggapan yang kedua, yaitu koherentisme. Nah, koherentisme ini adalah tanggapan yang lebih masuk akal dan populer secara historis. Penerimaan opsi ketiga trilema Agripa ini percaya bahwa rantai melingkar dari landasan pendukung bisa membenarkan suatu keyakinan dengan ketentuan lingkaran pembenarannya harus benar, harus besar maksudnya. Pandangan penolakan ada yang menolak tapi pandangan ini. Pandangan penolakannya itu berpendapat bahwa sebenarnya apapun lingkaran tidak dapat memberikan dukungan apapun terhadap keyakinan. Nah, tokoh dari koherentisme sendiri adalah William van Orman Quine, merupakan tokoh filsafat abad ke-20. Ia berpendapat bahwa tidak ada pernyataan yang kebal terhadap revisi, jadi selalu ada pembenaran selanjutnya. Ia juga memiliki pandangan yang sejalan dengan koherentisme. Kedudukan epistemik, keyakinan bergantung pada keyakinan keseluruhan tanpa ada satupun keyakinan yang terdiri terpisah. Jadi keyakinan-keyakinan itu berkaitan. Pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Koherentisme sendiri bersifat praktis karena para penganutnya mengklaim bahwa kita membenarkan keyakinan dengan cara yang mereka gambarkan. Misalnya, orang percaya bahwa terbitnya matahari pagi merupakan konfirmasi atau pembuktian dari keyakinan matahari mengorbit bumi. Meskipun keyakinan kita mengacu pada pandangan dunia, tidak menjamin kita percaya kita benar dalam membentuk keyakinan. Hal ini karena kita cenderung menerima begitu saja pandangan dunia umum. Misalnya, kita butuh waktu yang lama untuk menyadari bahwa matahari itu tidak mengorbit bumi, melainkan bumi yang mengorbit matahari. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggapan yang ketiga, yaitu fondalisme. Fondalisme menanggapi trilema Agripa dengan menerima opsi satu, yaitu suatu keyakinan dapat dibenarkan tanpa didukung oleh keyakinan lebih lanjut. Fondalisme klasik mengatakan bahwa beberapa keyakinan tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut atau membenarkan diri sendiri. Fondasi pengetahuan adalah keyakinan yang kebal terhadap keraguan karena pasti dan terbukti benar dengan sendirinya. Misalnya, keyakinan akan eksistensi diri sendiri. Ya, kita yakin bahwa kita ini ada karena memang buktinya kita ada seperti itu. Jadi tidak ada keraguan. Apa yang diragukan memang kita benar-benar ada kan? Seperti itu maksudnya. Masalah yang timbul itu mengidentifikasi keyakinan pembenaran diri yang dapat berfungsi sebagai fondasi dan kesulitannya adalah harus ada batasan pada keyakinan fondasionalisme. Jika kita ingin menjadikannya sebagai dasar keyakinan non-fondasionalisme. Tokoh fondalisme sendiri adalah René Descartes yang hidup pada tahun 1596 hingga 1650 dengan moto terkenalnya, "Aku berpikir maka aku ada." Dia menjelaskan mengenai metode keraguan, yaitu meragukan berbagai hal terhadap keyakinan seseorang hingga tidak ada yang diragukan lagi. Dasar pengetahuan yang tidak dapat diragukan lagi adalah keyakinan kita pada keberadaan kita. Karena dengan meragukan keberadaan kita, kita membuktikan bahwa kita ada. Nah, akhirnya kita terjebak pada pilihan menetapkan prasyarat yang tinggi pada keyakinan fondalisme, supaya masuk akal dan tidak diragukan. Namun kesulitan bagaimana kepercayaan fondalisme yang sempit dapat berfungsi sebagai fondasi bagi semua kepercayaan non-fondasional. Pilihan lainnya adalah kita menetapkan persyaratan yang rendah pada keyakinan, kemudian menghadapi masalah dan menjelaskan
mengapa keyakinan tersebut harus dijadikan sebagai keyakinan mendasar. Dengan demikian, tidak jelas tanggapan yang paling masuk akal terhadap trilema Agrippa. Apakah itu infinitisme atau koherentisme atau feudalisme sebagai komponen penyusun pengetahuan. Nah, ini saya memberikan contoh struktur pengetahuan di lingkungan sekolah. Namun, misalnya nanti jika Bapak Ibu ada yang mau memberikan tambahan atau memberikan tanggapan atau eh, berpendapat bahwa contoh saya ini salah, silahkan. Nah, yang pertama ini, misalnya ya, kita membuktikan suatu rumus dengan dasar atau cara pembuktian yang tidak terbatas. Jadi, untuk membuktikan suatu rumus, misalnya membuktikan rumus luas lingkaran, itu tuh dengan berbagai cara, seperti eh, seperti istilahnya itu banyak jalan menuju Roma, seperti untuk membuktikan suatu rumus tersebut. Nah, kemudian terdapat definisi dan teorema yang sudah dianggap benar dan tidak perlu pembuktian lagi. Ini maksudnya pembuktian lagi. Kemudian pembuktian yang bergantung pada sifat tertentu yang sudah ada sebelumnya, seperti pembuktian-pembuktian suatu rumus itu kan kita membuktikan dengan sifat-sifat yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi ada klaim-klaim sebelumnya yang kita gunakan untuk membuat suatu pembuktian. Nah, ini sebagai intermezzo saja. Nah, saya itu menemukan video di Instagram. Seperti ini videonya. Nah, terlihat ada seorang pemuda yang dengan yakinnya menarik kaki dari bapak-bapak. Dia yakin bahwa kaki itu adalah kaki sapi. Nah, ini kan videonya ini menunjukkan bahwa terdapat pemuda dengan yakinnya telah memegang kaki sapi. Padahal yang dia pegang adalah kaki seorang yang memang posisinya dekat sih dengan kaki sapi. Nah, dari video itu kita menyimpulkan bahwa keyakinan yang kita anggap benar perlu adanya pembenaran lebih lanjut untuk membuktikan hal itu benar. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gracia. Silakan. Mungkin bisa di scroll ke atas dulu materinya supaya teman-teman mungkin ada yang ingin dibahas begitu ya ataupun juga Ya, ditanyakan. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Silakan. Siapa yang akan mulai? Oke, cek. Yang lain ada? Halo? ya, Eh, silakan Pak. Masih Ya. Yang lain ada? Boleh yang lain dulu kalau mau ini bertanya atau nanggapi. Bu Ulfa atau Bu Lina Simbolon? Siska, Ibu Ya. Nanti silakan. Ada? Ada. iya, Kalau enggak saya. silakan dulu Pak Rodi. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Eh, ini pertama mau menanggapi dulu apa namanya itu PowerPoint-nya ini ya, saja ini ya. Jadi saya Iya, lihat di sini iya Pak. ya. Yang pertama kayaknya Solar rajin ya membuat ini bagus sekali gitu. Ya, terima kasih Pak. Full color gitu, menarik. Ah, tetapi ada tetapinya. Dari tadi kan dari awal sampai akhir kan itu udah bagus sekali. Ya, Tapi ada satu itu saya kira tadi typo ini. Coba lihat halaman berikutnya mungkin. Coba next terus. Nah, ya. coba lihat kata pengetahuan. Saya pikir ini tipe tadi satu, tapi sampai terakhir ke pengetahuan semua. Apa memang kesalahan translate atau nggak tahu lah saya. Ini Pengetahuan. saya lihat Yang mana ya Pak ya? pengetahuan. Peng- Kata pengetahuan itu apa pengetahuan. Saya agak heran. oh, Saya pikir cuma tipe di awal, tapi sampai akhir tadi kok pengetahuan semua. Jadi agak oh. ganjal di saya itu. Ya maaf Pak, sepertinya saya salah deh Pak. Iya. Harusnya pengetahuan ya Pak ya. Nah, Maaf, saya pikir sepertinya kalau IED saya harus mm-mm. diperbaiki. Nah, kalau Ya, satu jadi dua mungkin judulnya typo mungkin ya. Tapi itu sampai akhir tadi Iya, kok pengetahuan semua ininya tulisannya itu. Berarti ada kesalahan translate mungkin iya, atau iya Pak. penulisan. Ya, terus
Itu ya, terima kasih atas sajiannya ya, bagus itu. Terus berikutnya untuk materi ini ya, struktur pengetahuan. Jadi dari awal sampai akhir tadi saya lihat eh, masih gimana ya, kurang ada, belum fix maksudnya ininya ini, tentang strukturnya itu. Masih Ya, eh, saya masih agak gamang gitu lihat apa namanya itu penjelasannya itu kan. Tapi yang saya membuat tertarik itu coba di yang apa namanya itu terlima Agripa. Nah, di situ kan ada tiga itu kan. Nah, jadi masing-masing dari butir poinnya itu eh ada tiga kan. Keyakinan kita tidak dukung iya, atau kepercayaan tanpa pendukung. Nah, terus yang poin iya. kedua, yang poin tiga, itu nampaknya saling terkait atau enggak itu. Atau dia itu secara terpisah masing-masing. Saya apa namanya tadi dengan penjelasan itu masih belum fix kayaknya. Coba bisa diinikan lagi gitu kan. Pertama keyakinan tidak dukung atau kepercayaan tanpa pendukung. Nah, itu kan bagaimana gitu kan. Terus keyakinan kita Iya. didukung oleh rantai pembenaran yang tidak terbatas. Itu masih gimana gitu bahasanya itu. Mungkin kalau di buku mungkin penjelasannya lebih rinci kan, tapi karena di sini cuman poin satu, dua, tiga, jadi terasa belum pas gitu penjelasannya. Yang ketiga, keyakinan kita dukung oleh rantai melingkar atau dapat dikatakan percaya dengan dasar melingkar. Nah, jadi kalau lihat ketiga itu hampir mirip-mirip gitu. Atau Bu Soleh bisa lebih jelas lagi apa sih yang poin masing-masingnya itu? Mungkin kalau kita lihat Oh, teks yang sebenarnya mungkin di situ ada penjelasan-penjelasannya itu kan, nggak mungkin poinnya secara ini aja gitu. Coba oh iya. itu dulu maksudnya. Ya. Baik Pak Rodi, terima Oke, kasih atas atas tanggapannya ya. iya, Nah, ini saya coba menjelaskan dengan apa ya, yang saya mengerti seperti itu ya Pak ya. iya. Nah, yang pertama itu kan keyakinan kita tidak didukung atau kepercayaan tanpa pendukung, seperti yang tanggapan yang pertama tadi infinitis apa fondalisme. Mm-mm. Keyakinan kita ini tidak didukung atau kepercayaan tanpa pendukung. Maksudnya itu kita tuh percaya gitu terhadap eh, keyakinan kita tuh tidak perlu adanya suatu pendukung. Misalnya, tadi itu ada suatu contoh kan bahwa kita tuh contohnya tuh eksistensi diri kita. Jadi kita tuh percaya bahwa kita ini ada kan tanpa ada perlu bukti. Aku nih ada perlu bukti tidak? Misalnya aku nih ada di dunia ini perlu bukti tidak? Tidak perlu kan di suatu bukti karena kita ada, memang benar-benar kita ada. Jadi ini kita yakin tanpa perlu adanya pembuktian. Jadi kita tidak perlu diragukan lagi kalau kita ini ada seperti itu, Pak. Ini untuk yang penjelasan yang pertama. Jadi Mm. keyakinan tanpa perlu adanya suatu pendukung atau tidak perlu adanya suatu keyakinan pendukung lagi. Nah, yang kedua ini keyakinan kita nih memerlukan suatu keyakinan pendukung. Maksudnya uh, jika kita sudah yakin terhadap bumi itu mengorbit matahari. Nah, kemudian kita memerlukan pendukung lanjutan. Kok kamu yakin nih bumi kamu yakin nih bumi mengorbit matahari? Maka kita uh, didukung oleh pernyataan pada buku. Ya, karena buku mengatakan seperti itu kan. Nah, terus kenapa buku bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena buku tersebut pernah dijelaskan oleh uh, guru sains menjelaskan dengan buku tersebut. Nah, bagaimana kita bisa percaya guru sains uh, benar gitu. Nah terus kita membuktikan bukti-bukti lebih lanjut seperti sebuah rumah ya Pak. Sebuah rumah itu Mm-mm. ada fondasi awal. Kemudian supaya rumah itu kuat, diperlukan fondasi lagi. Setelah itu supaya tidak yakin nih apakah benar-benar kuat. Jadi diberikan fondasi lagi, fondasi lagi sampai tidak terbatas. Seperti pembuktian bahwa bumi itu mengorbit matahari itu sampai tidak terbatas. Butuh keyakinan-keyakinan sampai tidak terbatas gitu. Kemudian yang ketiga ini keyakinan didukung oleh keyakinan yang melingkar. Nah, nah, seperti ini, Bu. Ini kan melingkar nih. Bumi mengorbit matahari. Kita percaya karena ada buku teks yang menjelaskan. Kemudian
karena adanya penjelasan dari buku sains, guru sains yang menggunakan buku teks tersebut. Nah, guru sains ini juga menjelaskannya kan berdasarkan buku teks. Buku teks mengatakan bumi mengorbit matahari. Jadi, eh, untuk yang trilema yang poin ketiga ini mengatakan bahwa kita itu keyakinan itu benar itu berdasarkan dukungan-dukungan dari keyakinan sebelumnya yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu lingkaran. Namun, supaya keyakinan itu lebih yakin benar gitu, lingkarannya itu harus besar. Jadi tidak tidak cukup lingkarannya seperti lingkaran saya tadi. Jadi harus besar nih, harus besar. Walaupun akhirnya nanti kembali ke penjelasan awal yaitu buku teks ini menjelaskan bumi itu mengorbit pada matahari, tapi lingkarannya tuh harus besar. Harus ada pembuktian-pembuktian yang banyak gitu, Pak. Tapi kembali lagi nanti pembuktiannya ke klaim awal. Jadi membentuk suatu lingkaran yang besar. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Apabila Bu Evi mungkin mau menambahkan saya. Iya, baik. Wah, udah kayaknya bener-bener dipahami nih sama Bu Gracia makna dari Trilima Agripa ini ya. Udah jelas ya. Mungkin entar coba kalau yang lain bisa bisa note gak? Kalau saya tuh nggak bisa menulis di apa namanya di share di screennya Bu Gracia ini. Yang lain bisa nggak? Atau hanya laptop saya saja? Bisa dicoba dulu mungkin bisa nggak? Keluar note-nya bisa keluar nggak? Iya sih, nggak Bisa ya? ada ya. Iya, nggak ada Nggak ada pensilnya kalau ya. kami. Sama aku nggak bisa. Nggak Ini ada, yang nggak bisa. kayak pensil tuh nggak ada kan? Ya, oke. Mungkin Bu Gracia saya coba share screen, bukan, maksudnya men-share whiteboard dulu ya untuk bisa Iya, menggambarkan trilema Agripa ini supaya bisa sebenarnya penjelasan Bu Gracia itu sudah jelas kayak gitu ya. Coba saya deskripsikan dalam gambar kayak gitu ya, dalam struktur ya. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini saya coba share screen. Oke. Kita kan tadi punya punya jadi yang struktur pengetahuan itu lewat trilema Agripa ini. Jadi nanti akan ada 3 bentuk struktur pengetahuan itu kayak gitu ya, melalui trilema Agripa ini kayak gitu ya. Jadi ya poinnya ya. Jadi kalau ditanya yang strukturnya tuh yang mana? Struktur itu adalah pembentuk pengetahuan itu bagaimana kayak gitu ya. Nah, di trilema Agripa tadi namanya tadi itu apa? 1 2 3 ya Bu Gracia ya namanya ya. Lema 1, lema 2 sama lema 3 ya, trilema Agripanya ya. Jadi ada apa sih namanya tadi itu karena dia punya 3. Nah, ini dia punya 3. Nah, yang ke satu tadi kata Bu Sola itu merupakan dasar ya. Kalau dasar itu artinya dia tidak butuh pembenaran seperti yang kata Bu Sola tadi. Jadi seperti contohnya tadi katanya kita hidup kayak gitu ya. Nah, itu kita tidak perlu pembenaran. Jadi ketika kita bernafas, ketika kita bisa bergerak, ya udah orang udah tahu kalau kita adalah hidup kayak gitu. Nah, ini bentuk trilema Agripa yang pertama ini dia itu disebut sebagai apa ya, dasar, pengetahuan dasar yang tidak membutuhkan pembenaran. Jadi dia sebagai dasar. Jadi misalkan kalau misalkan ini adalah dasar sekali ya pengetahuan terbentuk, kalau di matematika itu misalkan kayak definisi kayak gitu ya. Kayak definisi apalagi simbol matematika kayak gitu ya. Kemudian misalkan lagi apa sih namanya simbol lah ya. Kemudian selain simbol tuh istilahnya apalagi. Nah, ini dia dasar. Jadi walaupun dia di justifikasi misalnya ada yang menjustifikasi 1, kemudian nanti dijustifikasi lagi kayak gitu ya, dijustifikasi lagi yang kedua kayak gitu.
nggak ada, dia nggak perlu justifikasi, siapapun nanti tetap ini yang dipakai kayak gitu ya. Jadi dia sebenarnya tidak membutuhkan pembenaran. Ini yang pertama. Sedangkan kalau yang kedua tadi yang kata Bu Sola, dia tuh bagaimana tadi ya kalimatnya Bu Gracia tadi ya, Bu Gracia ya? Iya, Bu. Jadi Nggak berhenti, apa tadi? keyakinan itu membutuhkan keyakinan-keyakinan lanjut. Oh iya, keyakinan itu Membut- membutuhkan keyakinan-keyakinan lanjut. Kayak gitu ya. Jadi ya, keyakinan lanjut. Tidak jadi kalau terbatas. misalkan ada satu asumsi kayak gitu ya, ini yang akan dijadikan sebagai pengetahuan. Nah, ini perlu justifikasi. Ya, mungkin ini dijustifikasi satu. Kemudian nanti dijustifikasi lagi. Mungkin ini belum bisa diterima gitu ya, ada lagi atau ketika dua ini kita udah dapat pengetahuan, ternyata ada hal baru lagi, jadi keluar lagi justifikasi ketiga, kemudian lanjut lagi justifikasi 4 kayak gitu, terus kayak gitu ya, terus dia sampai tanpa akhir, jadi dia tidak berakhir. Jadi di sini bentuk pengetahuannya tuh tanpa akhir. Jadi terus membutuhkan justifikasi. Sedangkan trilema Agripa yang ketiga itu tadi yang apa namanya melingkar ya tadi istilahnya apa Bu Gracia? Iya, Bu, rantai melingkar. Oh ya, rantai melingkar. Rantai melingkar. Tapi ingat, melingkarnya nggak boleh cuma 3. Misalkan kita katanya semakin besar lingkaran, maka pengetahuan itu akan semakin terakui kebenarannya. Kayak gitu ya, karena dilakukan justifikasi. Jadi ada satu misalnya. Jadi ini misalkan sekelompok ya, ini dijustifikasi oleh satu kali kayak gitu ya. Kemudian nanti dijustifikasi lagi oleh yang kedua, ini kemudian nanti dijustifikasi ketiga, dijustifikasi sampai akhirnya tuh kita tetap nerima yang awal tadi. Jadi dia dalam kelompok kayak gitu ya. Jadi dalam kelompok kayak gitu. Nah, kalau ini lebih luas kayak gitu ya. Jadi kalau dalam kelompok ini misalkan apa? Misalkan kelompok apa ya? Kelompok MGMP misalkan kayak gitu ya. MGMP kota, kemudian nanti kabupaten kayak gitu ya, kemudian provinsi, mungkin nanti jadinya perhimpunan misalkan guru matematika kayak gitu ya, profesi kayak gitu. Jadi dia tetap berada di satu kelompok yang akhirnya nanti tuh bener nggak ini kita terima nggak asumsi kita kayak gitu ya, tetapi dia dijustifikasinya dalam bentuk kelompok. Nah, inilah struktur pengetahuan itu melalui 3 atau trilema Agripa ini. Nah, itu gambarannya. Ini yang membedakan ketiga dari Agripa ini, kayak gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan atau dikomentari. Mungkin itu ya. Oke. Sekarang mungkin Bu Gracia bisa share kembali slide-nya, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin dibahas kayak gitu ya. Baik, Bu. Kalau ya ada yang ingin ditanyakan mungkin saya persilakan. Mungkin yang perlu itu adalah contoh ya. Contoh kalau kita untuk trilema Agripa kedua itu contohnya seperti apa? Atau di trilema Agripa ketiga seperti apa contohnya, kayak gitu ya. Kalau ke satu tadi ya tadi dia tidak perlu pembenaran kayak gitu ya, jadi bisa diakui, diterima kayak gitu. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Jadi apa namanya? Jadi struktur pengetahuan ini dibentuk oleh 3 tadi itu kan? Itu Bentuknya ada 3 Pak Rodi. jadi sebenarnya nampaknya itu kan klasik gitu. Karena untuk berikutnya tadi yang apa namanya berikutnya, coba lihat itu kan ada seperti penyangkalan gitu. Ya, Nah, apa tadi itu koherentisme gitu. ya Nah, ini dia kan juga. menyangkal ini tadi yang apa namanya itu trilema Agripa gitu.
ta- em, Invitisme. koheren, sebentar Pak. Yang koherentisme tadi maksudnya menyangkal trilema Agrippa Pak. Iya, itu ya. Oh, Nah, berarti oh, kan kalau dia menyangkal yang trilema Agripa itu berarti bakal dibentuk suatu struktur pengetahuan yang baru berarti. Jadi kan dengan dia menyangkal itu kemungkinan yang trilema Agripa itu yang struktur klasik itu bakal apa namanya itu terbantah gitu atau terbarui hmm, menurut saya itu. hmm. Oh, ya, baik Pak Rodi. Mungkin Hmm. berdasarkan yang saya baca ya Pak, kayaknya Hmm. koherentisme ini bukan membantah ya Pak, tapi Heeh, heeh. dia menerima yang Hmm. opsi ketiga, bukan Ah, membantah Pak, tapi dia oh enggak. malah menerima. Dia ini seperti Oh. penjelasannya untuk yang Hmm. trilema Agrippa yang sebelumnya Pak. Hmm. Ini yang ketiga nih, keyakinan kita didukung oleh rantai melingkar. Nah ini. Nah, koherentisme ini menerima pernyataan tersebut. Poin ketiga pada trilema Agrippa. Seperti yang dikatakan ini penerimaan opsi ketiga trilema Agrippa. Oh gitu. Oh Bahwa jadi rantai melingkar. dari ketiga itu kan klasik gitu kan judulnya struktur Iya, iya pengetahuan Pak. klasik. Nah, tapi sama yang korintisme tadi itu siapa yang mencetuskannya gitu. Jadi dia cuma menerima dari tiga itu cuman yang ketiga Yang berarti ketiga, ya. iya. Yang ketiga, Oh, iya. dengan alasan Tapi apa memang dia ada. dia nggak memasukkan yang satu dua itu apa alasannya gitu? eh, Kok cuma yang ya, ketiga saya secara nalar kita kan kayaknya bisa diterima kan bahwa oh kita saja dengan keberadaan kita itu sudah benar nggak perlu dibuktikan yakin apakah dengan mm, apa namanya kita perlu membuktikan lagi gitu bahwa kita ini harus ada kan keyakinan sejati itu kan orang nggak bisa menerima gitu kan dengan itu harus ada pembuktian gitu. Nah, makanya tadi kan muncul siapa di si Descartes gitu kan. Dengan ini kita ini mm, saja, oh kita ini sudah ada. Tapi kenapa di ini tadi kan korentisme, oh dia nggak menerima dengan hal seperti semacam keyakinan yang tidak didukung itu kan dia kan nggak menerima gitu. Oh, dia cuma menerima yang ketiga gitu kan. iya, iya. Nah, Ya, ini siapa? Ini tokohnya ya Pak ya. Jadi iya, nah, memang coba lah. koherentisme itu dia cuman menerima opsi yang ketiga, bukan opsi yang Ya, pertama dan opsi yang nah, kedua. Nah, karena koherentisme ini adalah seperti dia tuh ya dari kata saya tadi sempat mencari koheren itu kan koheren itu adalah pernyataan yang dianggap benar jika konsisten dengan hmm, pernyataan sebelumnya. Jadi hmm, tokoh-tokoh koherentisme ini mendukung trilema Agrippa karena dia ini apa tuh sejalan gitu, koheren. Dia jadi suatu kebenaran itu dianggap benar jika hmm, konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi ya dia cuma menerima opsi ketiga seperti itu. Karena sejalan dengan hmm. paham mereka. Ya, ya itu tadi berarti kan yang pertama dengan itu nggak didukung gitu kan. Ya, didukung sama tokoh yang lain, Pak. Didukung sama kelompok-kelompok yang lain, seperti kelompok infinitisme, sama Nah, kalau yang pertama tadi didukung sama kelompok kondalisme. Itu, Pak. Jadi kalau koherentisme ini khusus ke opsi yang ketiga. Gitu. oh, yang mana yang fondalisme tadi? Fondalisme Ya, mendukung yang yang mana dari ini tadi? kondalisme ini Kalau mendukung yang opsi pertama, Pak. bukannya fondalisme itu dia harus ada fondasi gitu kan? Nah, kalau itu Hmm, lihat fond- keyakinan yang pertama kan ternyata dia nggak didukung itu kan karena apa? Nggak ada fondasinya gitu. Mungkin maksudnya itu kalau yang pertama itu bukan karena tidak ada fondasi. Maksudnya Mm-mm. yang pertama itu dia sudah punya fondasi yang kuat seperti itu, Pak. Iya, Ya, dia dasar punya ya. Oh, fondasi yang kuat. Dasarnya sudah kuat, jadi tidak perlu pakai fondasi pendukung lainnya. Seperti itu. Jadi keyakinan kita nih sudah benar-benar sudah dianggap benar gitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Jadi memang perlu fondasi. Dia punya fondasi, tapi fondasinya sangat kuat. Jadi tidak perlu fondasi yang lainnya seperti itu, Pak. gitu Ya. ya. Jadi Ya, Oh ya, Pak. begitu. dengan adanya trilema Agripa ini maka keluar tokoh-tokoh ya. Jadi tokoh-tokoh Iya. itu nyebut kalau pengetahuan itu hanya bisa dibuktikan dengan salah satu saja, nggak boleh tiga-tiga katanya begitu. Makanya
pecahlah dia menjadi 3 bagian itu katanya. Kayak gitu ya perkembangannya menanggapi trilema Agripa ini kayak gitu. Makanya ada yang infinitisme, ada yang koherentisme dan rasiolisme, Vandalisme. fondalisme kayak gitu ya. Nah, ini. Hmm. Jadi kalau untuk fondalisme itu Agripa ke-1 kayak gitu ya. Agripa ke-1 dia nyebut kita tuh sudah punya dasar, sudah punya fondasi kayak gitu. Jadi kita langsung bisa diterima aja itu katanya kayak gitu ya. Sedangkan kalau untuk infinitisme itu lemanya lema kedua ya, Mbak Soraya, namanya juga infinite. Jadi Iya, dia iya. tidak terbatas kayak gitu ya. Namanya infinite jadi dia tidak terbatas, maka untuk infinitisme rantai pembenarannya itu adalah rantai pembenaran yang tidak terbatas, yang membenarkan suatu keyakinan. Jadi terus berkembang kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak handphone ya. Kalau handphone itu kan setiap ini kan update terus ya, update lagi kayak gitu ya. Jadi bisa juga kalau kita dalam belajar nih misalnya pertama kita menggambar yakin ya apa namanya kalau pakai busur, pakai jangka udah tepat nih menggambar sudut. Saat itu ya, di saat itu udah dianggap benar, tepat karena sudah punya alat. Nah, sekarang perkembangan teknologi berkembang lagi, ada software lah, ada apa kayak gitu ya. Jadi terus berkembang untuk membukti kebenaran-kebenaran. Makanya dia menjadi infinitisme. Sedangkan yang terakhir itu adalah yang ketiga, koherentisme. Di koherentisme ini itu adalah lema yang ketiga kayak gitu ya. Jadi ngambil lema yang ketiga bahwa pengetahuan itu terbentuk atau melalui rantai melingkar sebagai landasan dari pembenaran suatu keyakinan kayak gitu ya. Jadi katanya tuh maksudnya tuh apa sih bedanya antara 2 dan 3 tuh kayak mana kita membedakannya? Kan dia tuh sama ya, melingkarnya bisa banyak kan melingkar. Nah, kalau ini gimana nih? Apa yang membedakannya mungkin? Dasar Kalau dari ya, silakan Pak Rodi gimana? kalau yang melingkar itu ya seperti dijelaskan tadi kan dia kan bakal kembali lagi ke awal gitu. Jadi membenarkan yang awal. Sedangkan yang kedua itu tadi dia seperti tidak berujung gitu. Akan ada terus yang baru gitu. Ya, Ya update terus. enggak lagi kembali ke awal, tapi dia akan membentuk yang baru gitu. Oke, ya, jadi dia tidak terbatas, namanya tidak Yang terbatas, tidak terbatas. terduga mungkin ya temuan-temuan lainnya itu yang akan berkembang pengetahuan-pengetahuan itu kayak gitu ya. Sedangkan kalau kalau apa namanya itu kalau rantai tadi ya, kalau namanya rantai melingkar, namanya rantai melingkar itu nggak bisa semua aspek semua apa sih namanya ya semua kelompok kayak gitu ya bisa membenarkan kayak gitu ya. Jadi misalkan di bidang ilmu pengetahuan matematika ya kelompoknya ya kelompok orang matematika saja kayak gitu ya yang bisa melakukan pembenaran itu. Makanya dia dalam bentuk lingkaran kayak gitu. Jadi dia misalkan kayak menentukan apa misalkan pembenaran suatu apa rumus lah misalnya kayak gitu ya atau kita menemukan suatu cara baru nih untuk membuktikan suatu rumus apa luas suatu bangun kayak gitu kan ya misalkan bangun datar. Nah, itu melakukan pembenarannya di kelompok ya yang ahlinya kayak gitu. Sedangkan kalau yang tidak terbatas itu ya siapapun yang punya yang bisa melakukan pembuktian karena dia tidak masuk ke dalam circle itu kayak gitu ya. Jadi dia terus putus tidak terbatas kayak gitu ya. Siapapun bisa melakukan itu. Makanya dengan keluarnya trilema Agripa ini para ahli itu ada yang menyebutkan kayak gitu ya. Jadi pengetahuan itu hanya bisa diyakini kebenarannya lewat salah satu saja katanya gitu ya. Makanya muncul ini ya, muncul tiga ini ya, tiga aliran apa nih keyakinan kayak gitu ya terhadap suatu pengetahuan. Nah itu gambarannya benar ya tadi ya disampaikan ya bedanya tuh seperti itu melingkar, beda melingkar walaupun nanti keputusannya bisa jadi ya keputusannya itu adalah
mungkin sepakat dengan asumsi yang ini yang akan kita jadikan sebagai pengetahuan ketika kita dijustifikasi oleh kelompok kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang kedua itu terus berkembang, mungkin berhenti sebentar, nanti ada lagi yang melakukan pembenaran, keluar lagi hal baru, keluar lagi kayak gitu ya. Jadi dia terus tidak terbatas. Nah, itu yang trilema Agrippa. Dan beberapa itu nama istilahnya apa itu Bu Gracia? Saya yang infinitisme itu koherentisme itu bagian dari epistemologi ya, apa struktur pengetahuan atau apa itu tuh namanya? Infinitisme, koherentisme sama fondasionalisme itu adalah apa? Epistemologi kah atau bagaimana ya namanya itu? Di buku itu saya lupa istilahnya tuh muncul untuk, coba dibuka sebentar ya. Mereka membagi itu untuk Oh, ampun. ya. Astaga, ternyata saya mute dari tadi, Bu. Saya dari tadi. Ada ngomong ya. Iya, saya mute. Saya nggak sadar sudah ngomong tapi kok. Ya. Sebentar. Kalau yang berdasarkan yang saya tahu itu yang infinitisme, koherentisme, dan yang lainnya itu tuh kayak tanggapan ya, Bu. Tanggapan terhadap trilemanya ya, Bu ya. Oh ya, jadi dia berarti ini semacam ini ya, apa namanya, Epistemologi. kelompok lah ya. Dia membuat Iya, kelompok. kelompok. Nama alirannya kayaknya, Bu. Iya aliran lah mungkin ya, seperti itu ya. Menanggapi dari Aliran yang mendukung itu. iya trilema Agrippa Iya. itu kayak gitu ya. Jadi dia menganggap seperti itu ya. Oke, itu gambaran dari trilema Agrippa ya. Jadi sejauh ini kalau dari sini ya, kalau nanti sampai akhir pun kayaknya struktur kurikulum tuh hanya struktur pengetahuan itu hanya di sini kayak gitu pembentuknya lewat 3 bentuk ini kayak gitu melalui trilema Agrippa ini gitu. Dan sekarang pun kita masih ya kayak kalau kita di dunia pendidikan ini yang infinitisme itu misalkan kayak melakukan penelitian kayak gitu ya, misalkan PJBL dipakai begini hasilnya baik begini-gini, nanti ada lagi kan yang ngembangin KPD-nya jangan begini loh, coba begini hasilnya akan meningkat lagi, nanti terus kayak gitu kan ya dalam kita di dunia pendidikan kita ya di sekolah itu ya, terus seperti itu kayak gitu. Tadi apa ya yang dicontohin sama Bu Gracia tadi, Bu Gracia ya untuk ini? Nah ini ya rumus ini apa, kalau rumus nih jadinya gimana tadi, terbatas ya, tidak terbatas ya? Iya. Hmm. Cara pembuktian tidak terbatas ya, maksudnya tidak terbatas. Oh caranya ya, apa namanya ya, cara Ada pembuktiannya banyak cara. banyak cara kayak gitu ya. Bisa juga nanti ada yang pakai Mm-mm. teknologi lah untuk membuktikannya dan semuanya kayak gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam apa nih, ke dalam contoh untuk yang mana, infinitisme ya. Jadi ke Infinitisme. dalam sana. Nah, ya ini seperti definisi. Tapi kalau teorema gimana, Bu Gracia? Apakah masuk ke dalam fondasi? Fondasionalisme? Kalau definisi bisa. Definisi itu adalah sesuatu yang bisa kita terima ya, tanpa harus melakukan pembuktian kebenarannya ya. Jadi bisa langsung kita terima kalau definisi. Contohnya misalkan apa? Definisi lingkaran misalnya kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa melakukan pembuktian terhadap definisi itu, tapi munculnya definisi itu sesuatu yang bisa langsung kita terima. Oh, bentuknya seperti lingkaran kayak gitu kan ya. Gitu. Iya, Bu. Itu Tadi suara saya belum terdengar ya, Bu ya? belum. Oh ya, maaf Bu. Belum. Saya nggak tahu tiba-tiba termute sendiri, Bu. Jadi maaf, Bu. Jadi mungkin Ibu
bertanya kepada saya tuh sebenarnya menjawab tapi tidak terdengar Bu karena termute. Oh iya, Termute baik. sendiri Bu, maaf Bu ya. Iya, iya, iya. Oke. Teorema gimana? Saya nanya tadi teorema. Teorema kan ini Iya, yang kedua Bu Gracia masukin ke dalam ini iya, kan, iya, sepertinya salah fondasionalisme Bu. kan? Iya, teorema. Teorema sepertinya masuk yang ke infinitisme ya Bu, karena Ya, teorema masih bisa dibuktikan. iya, dan harus dibuktikan kebenarannya Iya, kayak gitu ya. iya, iya, salah sepertinya Bu, tidak Iya, masuk Bu. bisa ke sana, boleh juga ke dalam bentuk yang koherentisme juga boleh kayak gitu ya untuk teorema ya. Dia bisa juga ke dalam koherentisme kan nggak perlu luas ya, yang penting kebenarannya kayak gitu kan ya. Karena dia Iya Bu. sebenarnya lebih kepada koherentisme sih kalau teorema, karena dia sudah punya asumsi ya ini kayak gitu. Sekarang kita buktikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi hanya melakukan pembenaran secara rantai saja udah cukup untuk Iya, teorema kayak gitu ya. iya baik Bu. Kalau pembuktian yang bergantung pada sifat tertentu yang sudah ada sebelumnya ya, ini juga ya bisa masuk ke dalam koherentisme kayak gitu ya. Oke. Iya Bu. Kegiatan di dalam contoh mungkin yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai apa di dunia pendidikan matematika ini ya, ada beberapa kalau kita hubungkan dengan permasalahan-permasalahan atau filosofinya ya dari struktur pengetahuan itu bisa lewat ini beberapa contoh. Oke, silakan masih ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Ibu, Jadi hanya sekedar mau ngambil oh ya Bu Siska, kesimpulan, Bu. silakan Bu Siska. Untuk struktur pengetahuan tadi berarti ada yang tiga buah mana Ibu Gracia? Yang tiga Trilema. itu aja berarti ya, Bu. Tiga trilema itu aja berarti. Iya, Iya, benar, benar sekali. Jadi struktur pengetahuan itu artinya bagaimana kita bisa melakukan membentuk keyakinan ya dengan melakukan pembuktian kan seperti itu kan ya kalau pengetahuannya lewat ketiga ini kayak gitu ya. Kalau para ahli nyebutnya nggak boleh ketiga-tiganya, salah satu aja katanya kayak gitu kan ya. Jadi lewat lema yang pertama yang kita kenal dengan fondasionalisme. Kemudian lema yang kedua yang kita kenal juga dengan infinitisme, infinitis. dan yang lema yang ketiga yang kita kenal dengan koherentisme. Jadi strukturnya hanya tiga ini ya sementara untuk bisa kita simpulkan. Seingat saya sampai akhir nanti kayaknya nggak ada lagi kayak gitu ya yang membahas tentang menyebutkan perkembangan dari ini. Tapi entah saya lupa begitu. Nanti kita cek lagi untuk chapter-chapter berikutnya. Begitu ya Bu Siska ya. Iya, Bu. Oke. Bu Lina Simbolon, Ibu Ulfa, Bu Lina Purnamayanti, mungkin ada yang ingin dikomentari, saya persilakan. Info Bu, mungkin Silakan Bu Ulfa. tadi awalnya itu ya masih bingung. Awalnya tadi mau nanya struktur pengetahuan itu seperti apa, tapi setelah dijelaskan sama Bu Sola sama Ibu juga, jadi bisa memahami gitu. Kalau struktur pengetahuan itu bisa kita lihat dari trilema Agrippa. Iya, Satu, dua, tiga. Kemudian dari lema satu, dua, dan tiga itu masing-masing didukung tiga keyakinan, aliran keyakinan, yaitu tadi fonda, Vandalisme. fondalisme, infinitisme, sama koherentisme. Jadi Ya. sekarang sudah paham gitu, sudah mengerti. Ya, iya, terima kasih tentang Ibu struktur ya. Sola sama Ibu Epi. Ya, Ya. awalnya tadi judulnya struktur, tapi kok strukturnya yang mana Oh gitu. iya, kita Awalnya jadi ya. iya bener ya. Iya, Kayak heeh. kita terbiasa dengan yang namanya struktur ya harusnya Ya, ada alur kayak gitu iya, ya. Seperti struktur. apa alurnya? Harusnya satu struktur apa satu gitu kan, dua, tiga. Nah, ternyata di trilema Agrippa. Iya, Iya, kita ngambilnya ke sana ya. Kalau mau distrukturin, ya bentuknya itu yang justifikasi tadi. Nah, itulah menjadi bentuk struktur dari keyakinan, dari mm-mm. pembenaran terhadap suatu asumsi untuk melahirkan suatu pengetahuan. Nah, itu Iya, gambarannya ya, Bu Ulfa ya. ya Bu. Ya Oke, sekarang jadi lebih paham. Terima ya kasih jadi Bu lebih Sola, Ibu Happy. Ya, ya Bu.
Lina Simbolon mungkin atau Bu Lina Purnamayanti, saya persilakan. Mungkin dari saya ya, Bu. Ya, Ya, silakan Bu. hampir sama dengan pendapat yang disampaikan Ibu Ulfa. Kalau awalnya memang saya tadi udah mau tanya memang sama kayak Bu Ulfa, yang mana sih yang namanya struktur? Biasanya kalau struktur itu kan satu, dua, tiga begitu. Ini tadi kan agak apa ya, agak bingung gitu. Tapi setelah mendengar penjelasan baik dari Ibu Sola dengan Ibu Evi, bahkan dari teman-teman yang sudah menanggapi, jadi eh, sudah terbentuk pemahaman saya mengenai apa itu struktur pengetahuan. Kemudian tadi sedikit menanggapi pertanyaan Pak Rodi tadi ya, kenapa sih misalnya yang aliran apa tadi yang koherentisme hanya hanya yang lemma 3 misalnya yang ini. Mungkin karena ya mungkin mungkin banyak sebenarnya yang menanggapi ini, tetapi mungkin ini dari buku ini dia hanya diambil masing-masing satu-satu seperti itu untuk mewakili menanggapi dari trilema Agripa tadi untuk memperjelas seperti itu. Namanya tanggapan. Jadi tanggapan setiap orang mungkin berbeda-beda tanggapannya mungkin. Jadi setiap aliran dia memiliki pendapat dan pemahaman mereka masing-masing. Mungkin sama seperti kita juga kan. Jadi kita menanggapi pengetahuan itu seperti apa, mungkin awalnya mungkin beda-beda pengetahuan itu. Mungkin kayak saya pengetahuan ya yang ada di buku. Apa yang kita dapat dari buku itu sebuah pengetahuan. Ternyata sampai sejauh ini belum tentu apa yang kita dapat dari buku itu adalah sebuah pengetahuan. Bahkan pengetahuan itu terbentuk dari keyakinan, terus kebenaran, terus harus juga dibenarkan atau dibuktikan seperti itu. Mungkin itu Bu pendapat saya. Terima kasih kepada Ibu Sola dan Ibu Evi. Iya, Ya. terima kasih Bu Lina Simbolon. Wah, udah dalam nih kajiannya nih, tinggal diterapin lagi di sekolah tentang pengetahuan. Bu Lina Purnamayanti, silakan. Ada yang ingin dikomentari Bu Lina, saya persilakan. Kalau saya sih nggak ada sih yang mau dikomentari. Terus tadi tuh sebenarnya sih agak apa namanya, agak bingung, bukan agak bingung sih, agak bingung dengan contoh yang apa yang fondalisme dengan apa tadi ya, yang Fondasionalis ya, fondalisme dengan ya. Tapi kan tadi kan udah di apa namanya, udah dijelaskan sama Sola sama Ibu juga bahwa yang poin satu tadi itu tidak tidak perlu pembenaran kayak gitu kan. Memang kalau memang contohnya kalau kita memang sudah ada di bumi, nah kalau kita memang ada ya memang maksudnya kalau kebenaran itu kayak kita kan memang eh, ya contohnya kita sudah ada di bumi, yang untuk apa lagi kita untuk dibuktikan kayak gitu ya. Terus yang poin dua tadi juga itu kata Ibu tadi itu untuk pembuktiannya tidak terbatas kayak gitu. Yang poin tiga juga yang melingkar itu sudah paham. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. iya. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah tahu batasan-batasannya, maksudnya petakan-petakannya sudah tahu ya struktur itu seperti apa yang membedakannya. Itu yang penting buat kita kayak gitu ya. Jadi nanti kita tinggal, oh ini bisa kita jadikan sebagai pengetahuan, oh ini termasuk pengetahuan, ini yang harus dibuktikan kayak gitu ya. Artinya lewat filosofi ini kita sebenarnya itu memang mungkin nggak terasa ya, maksudnya tidak langsung kita rasakan sih memahami ini, tetapi nanti secara tidak langsung itu pasti akan terintegrasi dalam kehidupan kita kayak gitu. Oh, kayaknya yang begini nih kita harus begini. Mungkin secara tidak sadar saja pola pola berpikir kita akan masuk kayak gitu ya di beberapa pembelajaran tentang pengetahuan ini kayak gitu. Oke. Em, Masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sedikit aja, coba Iya, silakan Pak Rodi. balik lagi ke atas. Aku masih penasaran pengetahuan yang misterius itu. Apa Oke. sih sebenarnya pembenaran yang misterius itu seperti apa? Oh iya. Oh, Kok ini ya sampai Pak. sampai disebut misterius gitu? Iya, ya. Pembenaran yang Nah, misterius. Iya, silakan. oh ya, ya baik. Baik Pak Rodi, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Nah, ini saya juga mencari tahu mengapa disebut sebagai sifat pembenaran yang misterius. Jadi saya membuat suatu kesimpulan. Karena kan sebelumnya ada suatu pertanyaan, apa yang
Sehingga memahami pembenaran penting untuk memahami pengetahuan, namun sangat sulit untuk menentukan hakikat atau kenyataan sebenarnya dari pembenaran. Kenyataan sebenarnya dari pembenaran kan. Jadi apa yang membenarkan keyakinan kita itu pertanyaannya. Nah, dia ini bersifat misterius karena untuk menjawab pertanyaan apa yang membenarkan keyakinan itu dijawab oleh trilema Agripa. Ada pembenaran yang tanpa dasar, ada pembenaran yang dengan dasar yang tak terbatas, ada pembenaran dengan fondasi yang melingkar. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar menjawab. Karena seolah-olah itu mereka terus meragukan kepercayaan awal kita. Kepercayaan pertama. Jadi seolah-olah trilema Agripa itu meragukan kepercayaan awal kita. Sehingga maksudnya tuh harus ada satu pembenaran yang memuat semuanya, yang bisa menjawab keraguan-keraguan sebelumnya. Harus ada pembenaran itu. Nah, apa pembenaran yang bisa memuat semuanya itu? Nah, itu masih misterius. Makanya dibilang sifat pembenaran yang misterius, Pak. Nah, itu mungkin kesimpulan yang eh pemahaman yang saya dapat dari buku tersebut. Jadi itu kenapa misterius? Karena ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa sih yang bisa menjawab semua tanpa keraguan? Karena trilema Agripa tadi seperti menjawab pertanyaan tapi masih ada keraguan-keraguannya seperti itu, Pak. Iya, karena kan kalau dia misterius ya, kalau Agripa pun ya itu harus pakai akal lagi kayak gitu ya. Jadi harus pakai Iya, bisa semuanya nih keterima katanya kayak gitu ya. Jadi dia paling tidak harus apa ya, harus masuk akal kayak gitu ya pembenaran itu kayak gitu iya. ya. Jadi ketika sudah dinyatakan benar, kalau dia tidak masuk akal, jadi harus ada masuk akal lagi kayak gitu ya. Jadi kenapa sifat pembenaran itu jadi misterius kayak gitu ya. Jadi kalau sudah dijustifikasi sama beberapa orang, muncul lagi pembenaran yang lain kayak gitu ya, Iya. melakukan Hmm. justifikasinya. Ya, cuman dikit aja sih kayak lah gitu. Cuman Bu Gracia dapat kata-kata misteriusnya itu betul-betul dari Buku bukunya ya. atau ini sendiri? Saya Dari coba bukunya, Pak. cek di bukunya di mana ya kata-kata misterius. Saya nggak dapat itu. Di poin Mungkin kedua, Pak. translate-nya Oh, beda-beda transit ya. pemahaman translate. Oh, di buku Ya yang Kalau saya mungkin translate kan mungkin di situ teka-teki itu tuh. ya kalau dia ada di situ misterius mungkin ada pemaparan mengapa seperti itu kan maksudnya kan. Ah, mungkin saya nggak ini nggak Kalau dapat. translitan saya sifat misterius juga. Oh, Sifat misterius ya. misterius dari pembenaran. Hmm. Kalau Ibu Zola sifat pembenaran yang misterius. Tapi kalau yang saya sifat misterius dari pembenaran. Kayaknya hampir sama lah lebih Oh kurang. gitu. Oke. Heeh. ya. Terjemahannya. Jadi sebenarnya dia tuh apa ya, nggak bisa langsung kayak gitu ya. Jadi masih penuh tanya kayak gitu ya. Karena muncul lagi pertanyaan kayak gitu kan ya pembenarannya ya. Iya. Jadi kayak Agripa pun setelah dinyatakan apa namanya, katanya dia tidak cukup dengan keyakinan yang benar saja untuk suatu pengetahuan, tetapi apa katanya tadi pembenaran itu perlu juga dilihat apakah dia masuk akal, ada tambahan-tambahan lagi kata gitu ya dari Agripa. Iya. Nah, kondisi itu yang mungkin menjadi, saya juga nggak bisa mengartikan dengan baik ya Pak ya, pengetahuan yang misterius itu ya. Jadi sebenarnya dia, karena dia apa sih, kalau kita nyebut dia misterius itu masih banyak keraguan ya, masih banyak tanya-tanya lagi Iya. kayak gitu ya. Masih ada Misterius. Masih misteri misteri. lagi kayak gitu ya. Masih misteri. Pembenarannya misterius. Jadi masih ada keraguan kayak gitu ya, walaupun sudah dibenarkan, dijustifikasi, muncul lagi nanti justifikasi lainnya kayak gitu ya. Jadi makanya kadang kalau orang berdebat tuh kan seperti itu ya, debat menanggapi atau mengambil suatu keputusan terhadap satu hal itu juga harus berdasarkan kepada yakin, benar, terjustifikasi, kemudian baru bisa diakui kayak gitu kan ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada tanggapan Oke. Pak Rodi, silakan. Apa ya? Ya
mungkin pengetahuan kita cukup sebatas itu kiranya. Kalau lebih jauh mungkin Nggak ada lebih lagi dalam. penjelasan kayak gitu ya, Iya, kalau dia iya, mungkin disebut dengan eh, pasien eh. misterius itu. Oke, baik ya. Masih ada yang ingin dibahas? Saya persilakan. Oke, tidak ada. Terima kasih untuk Ibu Gracia yang hari ini telah mempresentasikan tugas di chapter 4 kayak gitu ya. Semoga ini apa namanya minggu depan itu siapa lagi tugasnya? Saya, Bu. Bu Lina Simbolon. Oke, Bu Lina Simbolon akan membahas chapter 5. Chapter 5 itu tentang Rasionalitas. rasionalitas ya, tentang rasional. Jadi nanti tambahannya di Bu Rina selain apa gitu, selain yakin, benar, terjustifikasi, kemudian ada tambahan harus rasional kayak gitu ya. Jadi masuk akalnya seperti yang diminta oleh Agripa nanti akan masuk di chapter 5 yang akan dibahas oleh Ibu Lina Simbolon. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, minggu ini kita udah pertemuan kelima ya. Kelima, minggu depan keenam, pertemuan ketujuh Bapak Ibu mungkin kita akan bertemu di kelas kayak gitu ya. Jadi nanti pertemuan ke-8-nya Checking. ujian tengah semester. Jadi terserah sih, kalau mau ujian tengah semesternya online juga nggak apa-apa. Offline juga boleh kayak gitu. Mendingan kuliah aja lah ya, tatap mukanya ya dibandingin Iya, Bu. ujian ya. Jadi minggu depan masih pertemuan ke-6, berarti pertemuan ke-7 Bapak Ibu ke Unip ya untuk Oh, berarti Bu nanti saya presentasinya di kelas berarti ya. berarti Terakhir. Pak Rodi Iya. nyata, tidak maya ya. Nyata. oh ya, Pak Rodi presentasi di kelas ini. Berarti pertemuannya itu sekitar tanggal 13-14 ya, Bu ya? Ya, minggu 14-15 gitu ya. ya, mungkin cek. Siapa? Di samping ni nak ikut deh. Bang. Ini kado Oh, ang di iya. samping. Minggu depan 14, itu kan tanggal 8 Pas kita sapi pertemuan tadi. ke-6 ya. Iya. Itu Iya. Tanggal 15. Berarti 14-15 14-15. jadwal ke Bengkulunya. Nanti saya 14-15. pastikan lagi di grup ya, supaya catatannya masih di prodi kayak gitu. Jadi dari kemarin saya mau ngasih tapi masih di prodi kayak itu, jadi belum bisa konfirmasi kayak gitu ya. Nanti akan ada pemberitahuan secara resmi dari prodi. Ini semua sudah masuk grup aktif belum? Udah ya? Sudah, Bu. grup Sudah. yang mana, Bu? Yang Yang mana grup aktif, Bu? nggak salah namanya grup aktif kayak gitu. Sering ada info-info dari fakultas, dari Ada. Belum kayaknya. Ada. Belum, kalau itu, Bu, belum. Belum masuk ya? Belum, baru yang ada Pak Eko-nya, yang grup pertama Ya. kali dibuat Ibu yang Diana dulu, Mbak Diana dulu. Oh, yang grup aktif belum berarti ya? Belum. Masih Belum. aktif S2 Pendidikan Matematika. Belum, Bu. Oh, Baru belum. yang S2 Oh, ya. pendidikan aja. Nanti Senin nanti saya minta tolong Mas Eko untuk add semuanya ke dalam grup aktif, karena kadang-kadang ada info-info secara keseluruhan dari universitas, dari fakultas kayak gitu ya, atau ada apa misalnya info-info apalah kayak gitu, biasanya surat-surat dan apa begitu, jadi nanti bisa dilihat di sana. Baik, hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, Ibu Lina Simbolon yang akan mempresentasikan chapter 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Terima kasih, kita Bu. foto Terima kasih, dulu, Bu. Bu. Oh iya, Kita foto dulu. Oke. Mana? Siapa Bu Sola, coba apa namanya? Matikan pin-nya, remove pin. Remove pin kayak mana ya? Iya, karena tampilannya Bu Sola yang besar di layar saya. Ibu Sola itu Mana ya, Pak? terpin Aku itu. nggak ada ya. Oh ya udah, saya yang terpin. Coba cek. Oh ya udah, saya yang terpin. Sudah. Oke, Iya. siap. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Tunggu ya, sekali lagi pindahkan dulu. Kan. Oke, sekali lagi. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, Baik, sudah. terima kasih semua. Saya izin live. Ibu, Terima kasih, Bu. stop Sama-sama. stop record. Lita berikutnya anak masak.